Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan isu asmara antara putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan mantan kekasihnya, Felicia Tisu. Publik pun kini mengenal istilah ghosting karena masalah itu. Apa sebenarnya ghosting ini dan apa dampak dari segi psikologis dan bagaimana solusinya? Pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber Tara De Tours, psikolog klinis. Selamat pagi Mbak Tara. Selamat pagi. Mbak Tara apa kabar? Baik, kabar baik. Mbak, kita kan beberapa waktu lalu ada isu terkait dengan isu asmara dari salah satu anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan itu menimbulkan obrolan di masyarakat tentang istilah ghosting. Apa sih Mbak sebenarnya ghosting ini dalam hubungan? Ya, kalau ghosting itu kan ibaratnya hantu ya, artinya kita menjadi hantu. Jadi di mana kita benar-benar memutuskan kontak dan komunikasi dari orang terdekat kita, entah itu pasangan, entah itu pertemanan gitu. Jadi tiba-tiba tidak bisa dihubungi sehingga kita menjadi hantu untuk orang yang kita ghostingkan. Seperti Artinya itu. ghosting bukan berarti menghantui atau membayang-bayangi agar selalu ada gitu Mbak ya? Ya, jadi kita malah menjadi hantunya. Artinya untuk orang yang kita ghostingkan, kita seakan-akan jadi seperti hantu gitu ya, karena kita Hmm. menghilang begitu saja. Sebetulnya ghosting itu hal yang cukup banyak terjadi ya, karena kalau berdasarkan penelitian ternyata banyak dari kita yang antara pernah mengghosting atau pernah dighosting. Itu sebabnya saya rasa kasus ini menjadi cukup ramai karena banyak orang mungkin yang bisa relate dengan kasus ini gitu ya, karena melihat dari pengalaman hidupnya sendiri. Ya jadi artinya walaupun terkesan baru, tapi eh, perilaku ataupun tindakan menghilang dari satu hubungan ini sebenarnya sudah lama ya Mbak ya? Iya. Ini apa sih Mbak yang menyebabkan orang bisa menghilang atau melakukan ghosting gitu terhadap Iya. hubungannya? Sebetulnya memang idealnya kalau kita ingin mengakhiri hubungan tuh harus diakhiri dengan baik ya. Tetapi ada beberapa situasi di mana ternyata hubungan itu tidak bisa diakhiri dengan baik. Karena kita tahu ketika kita ingin mengakhiri hubungan itu pasti adalah suatu ketidaknyamanan kan. Yang pertama Mhm. nih, bisa menyakiti pihak yang satu, atau misalnya menimbulkan konflik, misalnya yang satu tidak ingin berpisah, atau yang ada nanti jadi banyak pertanyaan, atau malah jadi ada ketidakterimaan, pertengkaran. Ini adalah hal yang tidak nyaman. Dan ghosting itu dilakukan sebagai cara untuk menghindari ini semua. Dan memang yang terjadi adalah pada saat orang melakukan ghosting, orang tersebut biasanya punya alasan yang menurut dia itu cukup masuk akal untuk dia lakukan. Artinya ini adalah pilihan yang tepat untuk dia lakukan untuk bisa mengakhiri hubungan. Yang mungkin di mata orang yang di ghosting ini sesuatu yang nggak masuk akal, ini nggak tepat. Gitu. Tapi biasanya untuk yang melakukan, dia punya alasan sendiri mengapa dia melakukan itu, tapi tidak dikomunikasikan dengan orang yang di ghosting. Gitu. Artinya salah satu pihak atau maksudnya kedua belah pihak ini punya alasan tersendiri memandang tindakan ghosting itu dan si pelaku ghosting yang menghilang juga merasa dia punya alasan yang benar. Eh, Iya, Lalu betul. apa Biasanya seperti itu. dampaknya yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dari sudut pandang psikologis atau mungkin bisa menyebabkan trauma terhadap pasangan yang ditinggal tanpa kabar? Ya, kalau untuk jangka panjangnya memang bisa mengalami trauma ya, tapi kita melihatnya seperti ini sih. Ketika kita mengakhiri atau sebuah hubungan berakhir aja itu biasanya sudah menimbulkan luka dan kesedihan gitu ya. Mhm. Jadi untuk mereka yang di-ghosting tidak hanya mereka harus menghadapi perasaan sedih karena kehilangan ya, kehilangan harapan, ekspektasi, mimpi lah dari relationship-nya, tetapi mereka juga harus mengatasi luka, perasaan sakit hati karena ditinggalkan. Jadi kalau secara psikologis ketika kita di-ghosting itu sama seperti kita di-abandon ya, kita ditolak. Dan penolakan itu kalau di dalam otak itu sama seperti kita mengalami sakit fisik. Mmm. Dan yang ketiga, pada saat di-ghosting itu jadi menimbulkan banyak sekali pertanyaan pada diri dia sendiri. Kenapa ini terjadi ya? Kok ini bisa seperti itu? Kok dia melakukan ini ke saya? Dan biasanya banyak menimbulkan pertanyaan tentang diri sendiri. Apakah ini karena saya kurang apa, adakah kesalahan yang saya lakukan, tetapi tidak ada penjelasan dan tidak bisa dijelaskan.
karena memang tidak bisa berkomunikasi. Dan ini biasanya akan mengganggu self-esteem, rasa percaya diri, kemudian membuat orang yang di-ghosting juga menjadi insecure. Jadi kalau kita bisa melihat memang lukanya banyak ya, tidak hanya marah karena diperlakukan demikian, tapi juga ada sedih karena harus kehilangan, dan juga ada kecemasan dan banyak banget pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Pertanyaannya banyak sekali, tapi yang jawab diam saja begitu Mbak ya? Iya, betul. Bisa menimbulkan depresi juga nggak sih Mbak untuk jangka panjang? Ya, tentu efeknya macam-macam ya. Ada beberapa orang yang kalau misalnya rasa kehilangannya itu begitu sangat mendalam, ya bisa aja mengarahkan ke depresi. Tapi biasanya depresi terjadi bukan hanya karena kasus ini aja. Bisa jadi ada faktor genetiknya atau mungkin ada trauma-trauma sebelumnya gitu ya. Jadi memang efeknya itu bisa jadi sangat besar dan berbeda-beda bergantung dari personality orang yang di-ghosting maupun pengalaman hidupnya dari yang sebelumnya. Tetapi memang hal ini biasanya akan membuat mereka jadi punya keraguan, trauma, dan ketidakpercayaan ketika mau menjalin hubungan yang baru. Oke, Mbak Tara, ini untuk para pemirsa yang menyaksikan, apabila dalam satu hubungan ia sebagai korban ghosting, apa yang harus dilakukan? Perlukah ia mencari pendampingan psikologis? Ya, kalau misalnya memang kondisinya cukup mengganggu kesehariannya ya, artinya berarti itu memang sudah perlu dampingan yang lebih intens. Tapi pada dasarnya sebetulnya nomor satu adalah untuk mengalihkan diri atau menghindari hal-hal yang bisa menambah luka. Kalau kita melihat dari kasus ini kan sebetulnya di ghosting itu menimbulkan luka, tetapi karena ada campur tangan banyak pihak ya, terutama mungkin komentar-komentar netizen yang cukup sadis gitu ya, akhirnya membuat lukanya menjadi lebih susah untuk diproses. Karena sebetulnya yang dibutuhkan adalah sebuah waktu dan ketenangan untuk bisa memproses dan menerima bahwa hubungan ini kan sudah berakhir ya. Jadi kita harus bisa mencari lingkungan-lingkungan yang memang positif dan bisa memberikan dukungan yang efektif ya, sehingga tidak menimbulkan luka yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu mengghosting, itu sebetulnya memberikan penjelasan bahwa yang bermasalah itu adalah orang yang mengghosting. Artinya dia mengghosting karena diri dia sendiri, bukan karena orang yang dighosting ya. Sehingga penting untuk kita berhenti untuk mulai mempertanyakan atau menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan closure atau penutupan untuk diri kita sendiri tanpa melibatkan pasangannya gitu ya. Misalnya bahwa saya juga berhak untuk bahagia, bahwa saya juga layak untuk mendapatkan yang lebih baik, jadi untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, untuk mencari banyak aktivitas yang positif, untuk bisa menaikkan rasa percaya diri, membuat diri menjadi lebih meaningful, meningkatkan harga diri, sehingga tidak insecure dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Kan ini ghosting ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang yang di ghosting tadi Mbak. Lalu sulit sekali mencari jawaban itu, apalagi yang kontak diblokir, tidak bisa dihubungi atau tidak mau memberikan jawaban terkait dengan penghentian hubungannya. Perlu nggak sih Mbak sebenarnya orang yang di ghosting tadi berusaha terus mencari kejelasan dari orang yang meninggalkan ia tanpa kabar ini? Ya, justru yang membuat luka dari di ghosting itu tidak berhenti ya atau sulit untuk diproses karena kita terus mencari jawaban yang kita nggak pernah tahu jawabannya apa gitu. Itu sebabnya yang tadi saya bilang penting untuk kita bisa melakukan. Artinya harus berhenti bertanya ya Mbak ya, bertanya kepada orang yang nggak mau menjawab. Betul, kita perlu melakukan closure untuk diri kita sendiri gitu. Oke. Karena Iya. tadi saya bilang kita biasanya pertanyaan-pertanyaan itu banyak kita arahkan ke diri sendiri atau kita banyak menyalahkan diri kita sendiri. Padahal sebetulnya ketika orang itu melakukan ghosting, mereka melakukan itu karena diri dia, bukan karena kita. Jadi ada baiknya untuk kita benar-benar malah kalau perlu menghindari hal-hal yang bisa men-trigger kita atau mengingatkan peristiwa ghostingannya untuk sementara waktu ya. Dan melakukan closure untuk diri kita sendiri. Jadi bagi mereka-mereka yang mengghosting ini tidak boleh jumawa dulu karena mungkin masalahnya ada pada diri mereka. Lalu apa saran dari Mbak Tara untuk menyelesaikan masalah dalam satu hubungan secara baik-baik agar tindakan ghosting ini tidak perlu terjadi? Ya, idealnya memang kalau kita ingin mengakhiri hubungan memang perlu dikomunikasikan dengan baik.
ada baiknya untuk benar-benar dikomunikasikan supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan bisa diakhiri dengan sama-sama positif lah ya untuk kedua belah pihak gitu. Untuk mereka yang mengghosting mungkin di lain waktu mulai bisa mengevaluasi diri. Kenapa saya mengghosting ya? Sebetulnya apa sih yang membuat saya tidak nyaman? Apa yang saya hindari sehingga saya memilih cara yang seperti ini gitu. Dan untuk mereka yang di ghosting tadi ya, yang paling penting adalah untuk tidak melihat bahwa jangan-jangan ini karena diri saya, tetapi karena perilaku ghosting ini dilakukan oleh orang yang mengghosting, maka mereka yang punya alasan dan kita tidak perlu tahu dengan detail kenapa mereka melakukan seperti itu, karena itu hanya akan menimbulkan rasa sakit yang lebih dalam. Ya intinya adalah bahwa move on itu untuk bisa pulih itu adalah tanggung jawab dari kita sendiri dan sebisa mungkin kita mencari cara-cara yang terbaik supaya kita bisa melalui ini dengan lebih baik. Baik, jadi itu tadi masukan dari Mbak Tara, intinya komunikasi ya Mbak ya? Ya, komunikasi agar semua masalah dari kedua belah pihak ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan Mbak Tara, eh, senang sekali kami sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan istilah ghosting ini ataupun fenomena ghosting ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di masa yang akan datang. Terima kasih psikolog klinis Baik. Tara De Toars. Tetap sehat selalu. Terima kasih sudah di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Saudara, event Borobudur Marathon 2020 resmi usai. Penyelenggara kunjungi para pelaku UMKM di sekitar Candi Borobudur yang turut